Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jemaah kajian Selasa malam Rabu Masjid Raya Bani Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian, menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mukhlisin, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sekalian. Dari segala macam nikmat ini, nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Meskipun nikmat ini tidak akan maksimal jika tidak diiringi dengan nikmat fisik, ya. Walaupun kita begitu tebalnya iman kita, begitu kuatnya keislaman kita, tetapi fisik kita begitu kalah, akhirnya kita juga tidak bisa maksimal. Ekonomi kita sulit, kita juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan cara ya menjalankan segala perintah-perintahnya dengan maksimal, dan perintah-perintah Allah ini juga berkaitan dengan spiritual dan fisik, ya. Jadi bahwa kita harus ya belajar, kita harus berusaha bekerja maksimal sehingga mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian itulah yang akan kita gunakan mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Banyak saudara-saudara kita ya mungkin punya keinginan juga untuk bergabung, tetapi karena faktor fisik, faktor ekonomi barangkali karena terlalu jauh sehingga tidak sempat. Alhamdulillah kita di sini bisa hadir. Di sini adalah jemaah yang istiqomah ya. Berapa tahun yang lalu kita sudah ketemu Bapak sekalian. Cuma sekarang ini agak jarang kita ketemu karena banyak juga aktivitas di luar sana. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mempersatukan kita sebagai umatnya. Jadi diriwayatkan bahwa nanti di yaumul mahsyar ya, masing-masing umat itu berada di barisan nabi-nabinya. Di Nabi Adam ada umatnya, Nabi Ibrahim ada umatnya, dan kita akan bersatu di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersatu di situ. Nah, kita berdoa semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah yang istiqomah, ya, yang bisa menjadikan beliau sebagai teladan, yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian,
insya Allah tema kita malam ini adalah mengenai menyikapi perbedaan, ya, dalam Islam. Tadi di ayat yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Maha suci Allah, atau alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan bagi Al-Quran itu sedikit pun kebengkokan, sedikit pun kekurangan. Jadi ini bisa diuji Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bisa membuktikan kekurangan Al-Quran, membuktikan kesalahan Al-Quran, silahkan maju, ya. Nanti akan dijawab dulu oleh para ulama, para qori, para hafiz. Oh, ini harusnya begini ayatnya, ini harusnya begini, ya. Insya Allah tidak akan ditemukan. Kita sudah berjilid-jilid kitab yang membahas, justru semakin dibahas Al-Quran ini, semakin kita terkagum-kagum, ya, bagi Bapak Ibu yang mendalami bahasa Al-Quran, terkagum-kagum kita akan bahasa Al-Quran ini, ya. Jangankan kita yang baru level bahasa Arabnya level mubtadi'in, ya, sekaliber para penyair di masa jahiliyah itu, mereka kadang-kadang rindu mendengarkan Al-Quran padahal tidak beriman, karena dia hanya senang mendengarkan puitisasinya itu. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil l, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kalah kita. Saya sudah melihat kalau kita ada event-event, ada pantun, ya. Sekarang sudah zaman pantun, tapi saya mohon maaf tidak bisa pantun. Beda. Ya, kalau pantun itu kan asal aja. Nah, dia kesembung naik ojek. Tidak nyambung jack katanya. Tapi kalau tadi nadanya serasi, indah, dan bermakna. Jadi tidak ada sama sekali. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada yang lebih. Jadi kalau banyak pedoman, banyak petunjuk, sekarang ini banyak motivasi, buku-buku motivasi, buku-buku strategi hidup. Al-Quran menunjukkan yang lebih bagus, yang lebih kuat, yang lebih lurus. Nah, kemudian peninggalan Rasulullah SAW juga tadi disebutkan bahwa Rasulullah mewariskan dua, Al-Quran tadi dan sunnahnya, dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari Al-Quran yang tidak ada celah, tidak ada cacatnya, dari sunnah Rasulullah SAW yang terpelihara oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mazhab, ya, kemudian menurun terus sampai kepada kita, riwayat yang terpelihara, tidak ada yang sudah hadis-hadis yang dhaif, yang palsu itu sudah disingkirkan semua. Nah, tinggal yang asli, yang sahih. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, itu suka ada yang bertanya, mengapa masih ada perbedaan? Mengapa ada yang kunut, ada yang tidak kunut? Mengapa ada yang ru'yah, ada yang hisab? Ya, ini sebentar lagi kita ini hisab dan ru'yah. Ya, mengapa ada yang 20, ada yang 8? Nah, itu kan perbedaan-perbedaan itu, ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita ingin menemukan itu, maka kita kembali dulu, ya, kepada manhaj atau metodologi munculnya fikih, munculnya syariat-syariat tadi, ya. Yang pertama adalah para ulama, Bapak Ibu sekalian, sepakat bahwa sumber
pertama dan utama dalam hukum Islam adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Semuanya, kalau Al-Quran mengatakan begini, iya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Nah, kalau tadi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya merupakan ibadah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu seakan-akan kita sholat, ibadah, makanya harus wudhu. Nah, beda dengan membaca Quran, itu bukan ibadah, ya. Ya, kalaupun ibadah, tetapi ibadahnya itu lapis kedua. Nah, niatnya saja yang ibadah. Kalau sunnah, segala yang disandarkan kepada Rasulullah, nah, baik berupa perkataan, au fi'lin, kaulin, au fi'lin, au takririn, perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Kalau perkataan kan jelas, kalau Rasulullah SAW, sumu tasihhu, nah itu namanya hadis kauli, ya. Kalau hadis fi'li, misalnya hadis tentang wudu, ya, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, karena Nabi SAW idza tawadda'a, kalau Nabi berwudu begini, itu namanya hadis fi'li. Hadis takriri, ya, kami dulu begini, tetapi Rasul tidak melarang. Nah, itu namanya pengakuan, berarti boleh, ya. Itu dua. Nah, setelahnya itu ada ijma', kesepakatan, tapi kesepakatan ini tidak banyak. Kemudian kias ini juga ada perbedaan pendapat. Kemudian di bawahnya banyak lagi metode-metode pengambilan hukum. Nah, Al-Quran yang merupakan kesepakatan itu, ternyata sepakatnya bahwa Al-Quran ini adalah, ya, mukjizat yang tadi tidak ada kekurangannya, tetapi dalam tafsirnya berbeda. Bahkan ada perbedaan juga dalam qiraat. Nah, kok bisa? Kalau penafsiran itu bisa berbeda karena pengetahuan sahabat tentang Al-Quran ini juga berbeda-beda, ya, pengetahuan sahabat terhadap Al-Quran juga berbeda-beda. Ada yang ditanyakan kepada Nabi, klarifikasi, ya Rasul, ini maksudnya apa? Nah, kalau tanya dikasih tahu, tapi kalau tidak tanya, menurut Rasulullah sudah tahu. Nah, ternyata pas di ini beda-beda mereka, ya. Nah, sebagai contoh yang paling populer itu adalah mengenai lamastumun nisa, aw lamastumun nisa, ya, menyentuh perempuan, ya. Di situ dikatakan tentang wudu, ya, famsilu wujuhakum. Jadi kalau sudah menyentuh perempuan, bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka batallah wudu. Ayatnya sepakat, bisa dibaca lamastum yang populer, ada juga yang membaca lamastumun nisa. Tetapi perkataan menyentuh itu dimaknai berbeda oleh ulama kita. Ada yang mengatakan menyentuh itu menyentuh bersentuhan, misalnya. Jadi lagi jalan kesenggol, aduh, batal deh. Nah, itu ya. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Bersentuhan laki-laki perempuan, ya, bukan muhrim, bukan keluarga dekat itu batal. Tetapi kan menyentuh itu bisa berarti agresif, menyentuh, ya kan? Ya, kalau dalam kaidah itu tidak boleh menyentuh, itu namanya pelecehan, ya, menyentuh. Menurut mazhab Malikiyah, yang dimaksud dengan membatalkan wudu itu adalah menyentuh dengan sengaja, dengan ada syahwat, ya, sengaja menyentuh, ya, ada rasa begitu. Nah, sedangkan mazhab Hanafiyah mengatakan menyentuh itu adalah hubungan antara suami dan istri. Nah, jadi
batalnya wudunya itu adalah saat menyebabkan hadas besar dan hadas kecil. Ya, kalau mazhab ini baru satu persoalan. Nah, itu berarti sudah berbeda. Kemudian misalnya tentang air liur anjing. Air liur anjing. Nah, ada hadis yang mengatakan iza walagal qalbu ina ahadikum, jika ada ina itu tempat-tempat ya, biasa tikam bejana atau apapun tempat piring atau tempat makanan, dijilat oleh anjing ya, kemudian perintahnya Nabi, cucilah 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Nah, itu. Nah, dari sini berbeda pendapat juga, Bapak sekalian. Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa hadis atau air liur anjing, bahkan dagingnya, apapun yang dari anjing itu adalah najis mughalladah. Jadi yang membedakan najis mughalladah itu mughalladah, kemudian mutawassitah, kemudian muhaqqaqah itu adalah Imam Syafi'i. Kalau yang lain cuma najis saja. Ada dua menurut mazhab Syafi'i, ya, anjing dan babi. Kenapa babi al-khinzir menjadi najis berat? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Jadi perpaduan antara al-khinzir dalam ayat Al-Qur'an, kemudian al-kalba dalam hadis, menjadikan dua binatang ini menurut Imam Syafi'i adalah najis mughalladah. Bukan hanya itu, wa ma tawallada minhuma, ya, dan apa yang lahir, ya, meskipun nanti lahirnya perkawinan silang. Jadi misalnya ada babi khinzir, ya, entah bagaimana ceritanya dengan gonam, dengan kambing, tiba-tiba lahir anak dari perkawinan antara kambing dengan babi, misalnya, ini contoh ya, maka itu juga najis berat, anaknya juga najis berat. Itu mazhab Syafi'i. Air mustakmal, nah, dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan air mustakmal. Kalau kita ada wadah ember misalnya, kita wudu, kena percikan air wudu kita, maka air dalam ember itu disebut dengan air mustakmal, ya, tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Tetapi bagi mazhab lain tidak apa-apa. Jadi hanya mazhab Syafi'i yang menyebutkan air mustakmal, yang lain tidak. Nah, banyak sekali Bapak perbedaan-perbedaan itu, ya, termasuk nanti taraweh, ya. Jadi untuk menjembatani itu akhirnya kan dibikin 2. Nah, kalau nggak di Umar ini kan 8 dulu, habis itu dilanjutkan. Nah, kalau di Istiqlal sejak 2 tahun lalu itu sudah tidak ada lagi pre-nya, langsung 20. Ternyata ramai juga, ya, ramai juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah inilah perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu sekalian, ya? Jadi masyarakat Muslim dalam melihat perbedaan-perbedaan ini ada beberapa macam respons, ya. Ada yang pertama ini tahu betul, oh, yang 20 rakaat dalilnya ini, yang 8 rakaat dalilnya ini, tahu dia. Nah, karena itu saya pakai yang 20. Oh, kalau itu saya pakai yang 8. Itu berdasarkan dalilnya. Oh, ini hadis dari Aisyah, ini hadis dari Abu Bakar misalnya. Ya. Ada juga yang ikut karena organisasi. Oh, saya kan Muhammadiyah, kok saya 8 dong. Enggak perlu tahu dalilnya. Pokoknya Muhammadiyah itu 8. Kalau 20 NU katanya. Nah, karena organisasi. Nah, biasanya pengurus-pengurus organisasi ini ikut itu. Pengurus NU, walaupun berat rasanya 20, mesti dia 20. Oh, soalnya nanti lihat, oh ini pengurus bisa diturunkan pangkatnya ini.
dari bendahara umum menjadi bendahara satu, wakil bendahara. Kenapa? Karena dia tidak konsisten. Muhammadiyah juga begitu. Kenapa tiba-tiba dia ikutan kunut? Wah, ini Muhammadiyah dipertanyakan. Tidak bisa jadi pengurus inti. Kadang-kadang begitu ya. Nah, yang ketiga itu tidak tahu Muhammadiyah itu bukan. Enggak ngerti saya Muhammadiyah tahu, enggak tahu, NU juga bukan, Muhammadiyah juga bukan. Terus kenapa 8? Ya kan lebih cepat. Iya. Ini kenapa 20? Pengen banyak pahalanya katanya. Nah, itu. Jadi respon masyarakat kita ini beda-beda tadi ya. Ada yang tahu dalilnya, memilih yang merasa kuat. Oh, menurut saya ini mazhab Syafi'i lebih kuat. Kenapa Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i melihat air mustakmal itu? Ya, karena dalam riwayat disebutkan beliau melihat, dan memang ada hadisnya, kalau kita berwudu itu Pak, itu dosa-dosa kita itu luruh bersama dengan air wudu itu, rontok itu. Dan bagi yang melihat ya dengan mata batin itu kelihatan itu, ada ularnya, ada hitam-hitamnya itu, rontok itu, dan itu terpercik kepada air yang bersih tadi. Wih, ada ularnya. Nah, jangan dipakai. Tapi yang lain kan tidak begitu. Oh, enggak ada itu. Ya ini. Nah, jadi kadang-kadang ada dalil sampai kepada satu pihak, yang satu pihak tidak sampai. Nah, tadi dalam penafsiran Al-Quran, dalam menerima hadis juga begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu sahabat-sahabat sudah berpencar, ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu ini kekuasaan Islam ini sudah luas, sahabat-sahabat dikirim, ya. Semakin jauh tempatnya, semakin sedikit sahabat yang mau. Ya. Ya, kira-kira samalah kita ini. Kalau pejabat mau dikirim ke IKN, kalau bisa jangan saya Pak. Kenapa enggak mau? Jauh, udah mau pensiun juga, ya. Nah, jadi di beberapa tempat itu sahabat yang pergi ke sana itu sedikit, di tempat lain banyak. Di Madinah itu namanya juga pusat, banyak sekali sahabat di situ, tidak mau kemana-mana, pokoknya maunya di ibu kota negara saja. Ini kenapa tidak mau ke sana? Jauh. Nah, akhirnya di tempatnya, di wilayah Basrah dan Kufah itu, di tempat mazhab Imam Abu Hanifah itu sedikit ahli hadis datang ke sana. Katanya begitu ya. Jadi kita lihat riwayatnya. Sementara di Madinah banyak ahli hadis di situ. Oleh karena itu mazhab Imam Abu Hanifah, karena hadisnya juga sedikit ya, maka lebih banyak menggunakan rasio. Nanti kita lihat ketika pembayaran zakat fitrah, ya kan, mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i itu harus makanan pokok Pak, karena pengamalan Rasulullah semenjak beliau sampai wafatnya itu selalu zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Nah, mazhab Hanafi mengatakan, wah ini tidak harus dong, itu kan makanan pokok bisa dibeli. Bisa dibeli kan. Apa ini? Ada iklan lewat. Telolet ya. Iya. Bisa. Nah, sekarang yang dipakai apa? Ya, yang banyak yang menggunakan ya mazhab Hanafi. Coba Pak, kalau semuanya datang bawa beras, ini aulanya Masjid Raya Bani Umar ini bisa penuh, ya, karena beras yang tidak dibawa oleh para muzaki. Membawanya butuh biaya lagi, bagi-bagi. Ya. Kalau duit transfer sekarang, apalagi pakai kiris, ini Pak, keterangan bayar zakat fitrah. Nanti pengurus masjid juga mengirimkan kepada mustahiknya, transfer juga. Yang penting datanya masuk, ada kan nomor rekeningnya? Ada. Udah. Jadi lebih lebih simple
dan tidak banyak menggunakan biaya. Nah, tapi masing-masing ya, ada beberapa tokoh masyarakat kita mengatakan, ya namanya petunjuknya harus beras, ya beras saja. Jadi ini perbedaan pendapat disebabkan tadi ya, memahami hadis atau apa namanya, pemaknaan terhadap hadis itu berbeda-beda. Jadi akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi banyak ya Bapak sekalian, itu disebut perbedaan pendapat. Maka Sunni ya, secara besar dulu dibagi dua dulu ya. Ada Sunni, ada Syiah. Ada Sunni, ada Syiah. Yang mana Syiah ini? Syiah ini lebih subur di daerah Iran dan sekitarnya. Kenapa bisa timbul mazhab apa namanya Syiah ini? Karena latar belakang ya, sebelum Islam masuk itu ya ada apa namanya pengagungan terhadap keturunan ya. Wah, ini keturunan raja, ini keturunan orang suci, begitu. Nah, jadi begitu datang Islam, ikut. Jadi Syiah ini ya keturunan daripada Rasulullah, itu yang menjadi patokan pemimpin. Pemimpin. Jadi kalau imam-imamnya itu adalah imam-imam yang memang dari Al Hasan atau Al Husain. Kalau Sunni tidak, ya, Sunni tidak seperti itu, karena apa namanya mengikuti daripada sahabat. Sahabat kan bukan hanya Ali, ya, sahabat itu banyak, dan itu. Jadi mazhab Syiah nanti macam-macam lagi. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah. Sunni ini yang populer 4. Mazhab Hanafi dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki oleh Imam Malik, mazhab Syafi'i Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dua yang senior di sini adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tengah-tengah, kemudian yang di bawah Ahmad bin Hambal. Kenapa mazhab Syafi'i lebih banyak diterima? Karena beliau belajar kepada dua orang seniornya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, berguru juga kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Mungkin bergurunya tidak harus, mungkin kadang-kadang berguru itu hanya konsultasi saja ya. Itu sudah, tapi lebih senior. Kemudian Imam Ahmad sempat belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi nyambung sebenarnya. Dan Imam Syafi'i berada di dua tempat, pernah di daerah Kufah, daerah sana, kemudian pindah ke Mesir. Makanya kita mengenal ada qaul qadim dan qaul jadid ya, ketika Imam Syafi'i melihat perubahan zaman di Mesir, perubahan kondisi, maka beliau merevisi beberapa pendapat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah wajib hukumnya mengikuti mazhab? Nah, itu pertanyaan yang sering sekali ya. Jawabannya adalah ya, tidak wajib. Ya, jadi kalau Bapak Ibu apa namanya bisa menganalisis, bisa menganalisis, oh ini hadisnya ditahrij, wah ini hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Nah, saya pilih hadis sahih misalnya begitu. Tapi harus tahu ya, kalau level seperti itu tidak wajib. Ya, tidak usah. Silakan baca Al-Quran, ya, kemudian baca hadis, oh pendapatnya ini disebut dengan mujtahid ya. Cuma sekarang ini jarang yang seperti ini ya, karena minimal Quran harus hafal. Bahasa Arab harus mendalam, bukan hanya bahasa Arab takallum ya, tapi nahwu, syarat, balaghah ya, mengerti tentang mukjizat Al-Quran, mengerti tentang asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, ini jarang yang terjadi. Nah, level di bawahnya itu, di bawah mujtahid ada namanya muttabi. Nah, ittiba, ikut. Nah, inilah kita pengikut mazhab. Ya, ikut walaupun tidak 100%. Walaupun tidak 100%, tetapi ada mazhab mayoritas. Ini orang Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Mayoritas bermazhab Syafi'i. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapinya apa? Dalam hal-hal tertentu loncat. Ya, misalnya tadi dia kalau sentuhan perempuan batal, ya. Tapi kalau bayar zakat pakai uang, ya kan?
Nah, ini loncat mazhab. Apakah itu dilarang? Tidak dilarang. Boleh saja. Yang dilarang adalah at-tasahul, ya, jangan mencari yang mudah. Oh, kayaknya di Imam Syafi'i mudah, ambil yang itu. Kalau ini urusan ini lebih mudah di Imam Abu Hanifah, ambil itu. Nah, jadi dikumpulkan semua yang mudah itu untuk diikuti. Itu pun sebenarnya kategorinya adalah tercela, ya, tidak baik, tidak etis. Tapi boleh-boleh saja, ya. Kenapa? Karena semua ada dalilnya. Tetapi itu dianggap tidak baik. Ya, jadi kalau mau konsisten, ya. Nah, mazhab Syafi'i hanya dalam hal-hal tertentu saja pindah mazhab, ya. Misalnya kalau ibu-ibu pergi umroh, itu disarankan menggunakan mazhab Maliki, ya. Supaya nanti kalau bersentuhan di waktu tawaf itu, tawaf atau waktu sa'i, bersentuhan dengan tiba-tiba ketabrak orang, waduh batal Pak, itu tempat wudhu jauh itu, bisa nggak jadi tawafnya itu. Nah, kita pakai mazhab Maliki, tidak apa-apa, yang penting tidak ada rasa, ya, yang penting tidak ada. Bagaimana mau rasa, ya, orang kita lagi ibadah gitu, ya. Insya Allah itu tidak. Nah, tapi kalau pindah kembali ke Indonesia, kembali, ya, itu batal wudhunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mujtahid kemudian muttabi, mengikuti dengan kesadaran, ya. Karena Bapak ini ngaji, ngerti, oh ada dalilnya itu. Kenapa Imam Syafi'i mewajibkan babi dan anjing itu sebagai najis mughalladhah? Ini karena ada dalilnya seperti ini. Itu namanya muttabi. Nah, yang di bawahnya itu ada rendah, ya, level rendah itu namanya taklid. Nah, taklid inilah yang level rendah. Jadi berantem di situ. Kenapa berantem? Ya, karena gara-gara anjingnya itu. Ini entah kenapa, mungkin anjingnya orang itu tiba-tiba ikut, ya kan, kejilat sama dia. Waduh, ini najis berat. Padahal yang najis berat itu hanya Imam Syafi'i, ya kan. Kalau yang lain najis, ya bersihkan seperti biasa saja. Nah, mengapa tadi hanya Imam Syafi'i yang menjadikan liur anjing sebagai najis berat? Ya karena pemahaman Imam Syafi'i itu 7 kali itu menandakan berat. Kalau yang lain mengatakan 7 kali itu adalah ta'abudi, ya, bahwa itu perintah Nabi segitu, tapi tidak berarti bahwa itu adalah najis berat. Najisnya sama dengan yang lain. Jadi ta'abudi itu artinya sebaiknya 7 kali, tetapi tidak 7 kali juga tidak apa-apa. Kalau kita punya anjing pemburu, Bapak sekalian, kalau kita pakai mazhab Syafi'i, repot itu. Goloknya kejilat anjing, ya dicuci lagi 7 kali, ya kan? Apanya lagi kena. Padahal di perkampungan, apalagi di perkebunan, anjing itu perlu untuk menghalau binatang-binatang buas atau mungkin pencuri yang mau masuk ke kebun kita. Nah, jadi itu dinamika daripada perbedaan pendapat. Nah, Bapak sekalian, sekira yang terakhir adalah Islam menginginkan kita untuk saling menghargai, ya. Jadi walaupun kita beda pendapat, ya tolong menghargai yang berbeda pendapat itu, ya. Jangan mengolok-olok, itu masa Ramadan ini kan panjang, malamnya itu pahala kenapa cuma 8? Kayak kita dong 20 gitu kan. Katanya 8, iya ente 20, tapi kecepatan tinggi katanya. Ya, Al-Fatihahnya sekali nafas, jadi saling meledek begitu. Ya janganlah, saling menghargai saja. Khusyuk dengan yang 8, yang 20 juga khusyuk juga, ya. 20 ini jangan mentang-mentang 20 kecepatan tinggi, ya tetap tumakninah, ya. Kemudian menghargailah, ya, menghargai perbedaan. Nanti insya Allah hisab dan ru'yat mungkin sepakat, ya, sepakat. Kalau beda tanggal itu yang repot. Nah, alhamdulillah kayaknya ini nanti tidak beda tanggal, ya, tidak beda tanggal, itu sepakat. Nah, saling menghargai, ya. Kalau yang itu udah duluan puasa, yang ini belum, ya saling menghargai. Dan jangan kita menjadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk bercerai-berai. Justru dalam sebuah riwayat dikatakan
ikhtilaf ummati rahmah. Justru perbedaan ini menjadi rahmat. Kenapa? Karena kita ketika mengalami kesulitan, kita bisa. Oh, ternyata ini tidak bisa, saya pakai yang situ aja deh. Nah, tapi yang ingat ya, bukan untuk memudahkan. Gabungan antara mazhab ini disebut dengan talfik. Disebut dengan talfik ya. Talfik itu artinya ya, sholatnya menggunakan mazhab Syafi'i, kemudian zakatnya menggunakan mazhab Hanafi, hajinya menggunakan mazhab Maliki, itu namanya talfik. Talfik ini boleh, tapi yang tadi dengan syarat bukan mencari kemudahan, tetapi berdasarkan daripada pertimbangan-pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang mendalam. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari kajian kita. Masih ada waktu barangkali untuk kita diskusi. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Tumik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah perbedaan mazhab seperti apakah kita boleh memilih di dalam hal ibadahnya? Ketika ada hal ibadah yang harus kita laksanakan, apa kita bisa untuk memilih apa kita memakai mazhab harus mazhab Syafi'i semuanya atau mazhab Maliki dan Hambali? Apakah itu boleh pakai? Maksudnya boleh memilih? Ya, kita boleh memilih atau tidak gitu untuk melaksanakan ibadah. Soalnya ini terkait dengan hal-hal yang ada dua menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab kita inginnya pakai mazhab ini. Bisa nggak? Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, pendapat-pendapat imam mazhab ini adalah perbedaan di bidang furu'iyah, perbedaan di bidang furu'iyah atau cabang, bukan usuliyah. Ya. Apa bedanya furu'iyah dengan usuliyah? Usuliyah itu adalah ada yang namanya salat taraweh, ada yang namanya salat taraweh. Itu qiyamu Ramadan. Itu dalilnya pasti itu. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai adanya qiyamu Ramadan. Perbedaannya adalah mengenai jumlahnya. Berapa sebenarnya ini? Ada hadis Aisyah 8, hadis yang lain 20. Nah, Bapak Ibu memilih yang mana? Oh, saya memilih yang 20. Silakan, berarti boleh Pak. Boleh memilih. Saya maunya mazhab yang 20. Yang lain mengatakan saya maunya yang 8. Boleh. Kemudian mazhab tentang bacaan basmalah ini ada imam kita ini ya. Ada yang sir, ada yang jahar. Ada hadisnya bahwa Nabi itu kalau salat bismillahnya kedengeran. Ada hadis juga mengatakan Nabi kalau bismillah tidak kedengeran. Nah, tergantung imam kita ini mau milih yang mana. Nah, kalau imam kita ini sebenarnya tidak memilih, ya pengurus yang memilih. Pokoknya Bani Umar bismillahnya kedengeran ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang yang menentukan itu adalah masjidnya. Kalau masjid kita pokoknya maunya yang imam kunut dengan tidak kunut juga begitu ya. Pokoknya masjid Bani Umar kunut ya, imamnya harus kunut. Kalau imamnya tidak kunut ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau masjid yang lain ada juga yang memilih untuk tidak kunut. Jadi kalau dikatakan apakah boleh memilih, boleh Pak, boleh memilih sesuai dengan yang Bapak kan dari sejak zaman muda udah ngaji tuh, udah dengar ceramah ini, dengan bapak ini, dengar ustadz ini, udah terkumpul itu Pak ya. Jadi saya kita ingin saudara-saudara kita umat Islam ini mengamalkan agama itu dengan pengetahuan. Ya, apa gunanya kita sudah lama mengaji, baca Quran, baca buku keislaman, baca buku fikih, baca perbedaan mazhab, oh kayaknya saya cocok yang ini nih. Dalilnya pas gitu ya. Tapi kalau Bapak maunya yang ini ya tidak apa-apa, jadi boleh memilih itu Pak ya. Tapi jangan dipaksa orang lain ya, jangan. Kalau anak boleh kamu ikutin Bapak ya, nanti kalau kamu sudah mahasiswa boleh pilih sendiri mazhabnya, tapi sekarang ikut Bapak dulu gitu ya.
Dan rata-rata sama kuat, Pak. Dalil kunut dengan tidak kunut itu sama kuatnya, ya. Dalil apa tadi, basmalah dengan yang jahar dengan yang tidak jahar itu sama-sama kuat, ya. Jadi susah kita ya, walaupun sama-sama kuat, tetapi tentu kita punya kecenderungan juga, kayaknya bismillah ya gitu ya. Baik, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin disampaikan. Ada, Pak? Silakan. Ya, baik, kalau tidak ada saya tambah. Ini belum waktu ya, ya kita masih tambah sedikit ya. Jadi tadi saya tambung mengenai usul dan furu'iyah. Jadi kita boleh berbeda dalam furu'iyah, tetapi tidak berbeda dalam usuliyah. Bahwa yang usuliyah itu adalah sesuatu yang pasti ya. Misalnya tidak ada perbedaan bahwa salat zuhur itu 4 rakaat. Mazhab apapun mesti 4 rakaat itu. Ya. Ya. Salat subuh 2 rakaat. Ya. Kemudian itu namanya usul ya. Itu tidak ada perbedaan pendapat di situ. Yang beda pendapat tadi itu gerakannya juga ya. Misalnya duduknya ya. Ada duduk apa tadi? Tawarruk. Ada duduk yang apa namanya? Yang lain. Kemudian tangannya juga ya. Ada anak saya lihat di santri itu, dia sempat diceritakan tentang Imam Ali. Nah, Imam Ali itu kalau sholat itu begini ya, karena siap-siap untuk cabut pedang. Akhirnya dia begini juga. Saya bilang ini anak santri ini udah kayak ya, kebetulan di sebelahnya ada kakek-kakek juga ya, begitu bentuk modelnya ya. Tapi itu ya, karena lihat ceritanya ya. Nabi apa namanya dalam keterangannya itu tangan kanan di atas tangan kiri ya, cuma begitu. Ada yang meriwayatkan Nabi itu di dadanya, ada yang di perutnya, ada yang miring ke kiri. Nah, jadi saya melihat itu Bapak Ibu sekalian, sepertinya Nabi SAW kan 22 tahun beliau berdakwah, 22 tahun memimpin sholat ya. Tentu pada rentang waktu yang lama itu mungkin kadang dia basmalahnya kencang, kadang rendah, maka ada yang mendengarnya kencang, ada yang tidak mendengarnya kencang. Termasuk ketika dari berdiri ke sujud ya, kan hadisnya 2 itu sama-sama kuat juga itu. Ada yang mengatakan Nabi lututnya dulu, ada yang mengatakan Nabi tangannya dulu. Nah, kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan ini cuma jangan-jangan aja ya. Waktu lutut dulu itu waktu Nabi masih muda, ya kan? Karena masih kuat nahan. Nah, kalau usia kita ini ya, bukan usia bapak-bapak mungkin, kalau lutut dulu takut langsung jatuh ya, jadi tangan dulu. Nah, itu pun lututnya gantian, lutut kiri dulu baru kanan. Ya karena ini faktor fisik. Ya, jadi dari sekian lama Rasulullah menjalankan sholatnya itu, ya kemudian. Nah, termasuk sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu ada beda ya. Imam Syafi'i harus 40 orang. Kalau yang lain mazhab Maliki 12 misalnya. Mazhab Hanafi itu yang penting cukup jamaah, 3 orang cukup. Nah, itu sudah bisa sholat Jumat. Ada yang azan, ada yang imam, ada yang khotib. Sudah selesai. Kemudian kadang-kadang pengikut ini menambah-nambah juga, Pak. Jadi ada jemaah setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Kita tanya, kenapa sholat zuhur lagi? Ya kan sholat zuhur harus 40 Pak katanya. Iya benar, ini kan sudah 100 ini. Tapi yang 40 itu belum tentu diterima semua katanya sholatnya. Ya takutnya nanti ada yang tidak cukup 40 sehingga sholat kita juga tidak diterima. Jadi kadang-kadang juga mohon maaf, jemaah kita ini, pengikut mazhab ini juga terlalu ekstrim sehingga mempersulit diri, menambah-nambah sehingga mempersulit diri sendiri ya. Ini juga kita khawatirkan, termasuk di beberapa tempat itu
Kalau khutbah mesti pakai bahasa Arab, ya kan? Karena Nabi memang tidak, ketika khutbah Nabi mesti pakai bahasa Arab. Nah ternyata saya mengatakan enggak lah, itu karena Nabi memang orang Arab. Nah dan kita disuruh untuk supaya jemaah ini paham. Nah kalau bahasa Arab tidak paham, baik itu barangkali Bapak sekalian, waktu kita alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada lain waktu mungkin kita bisa lanjutkan lagi kajian kita mengenai perbedaan mazhab. Ini adalah bahasan yang cukup menarik sebenarnya. Kita akhir dengan sama-sama baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukur ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la 'ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.